Bab 1327. Menyergapku di sini. Segera Nathan harus tampil sebagai Adipati Agung. Selain bawahan lamanya, ada juga Nicholas Mitchell, Priani Nell dan yang lain. Semua orang mengakui Adipati Agung ini dengan sepenuh hati. Setiap orang ingin tahu wajah seperti apa yang ada di balik topeng Fradron. Tujuanku memanggil kalian semua hanya satu. Untuk memperingatkan kalian semua. Habiskan waktu dan energi kalian untuk urusan yang benar. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Sebagai Dewa Perang dan Raja Perang Neslandia, tujuan kalian hanya untuk melindungi Neslandia dan mempertahankan tanah air. Jangan melakukan hal-hal lain yang tidak perlu. Begitu kata-kata Adipati Agung keluar, Priani Nell dan Nicholas Mitchell tertegun. Yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mendengar hal ini. Ketika keduanya mendengar, mereka merasakan hati mereka bergetar. Bukankah mereka baru saja melakukan beberapa hal yang tidak penting? Membuang-buang waktu dan energi untuk Nathan. Sepertinya Adipati berbicara tentang mereka. Tidak, ini untuk memperingatkan mereka. Tapi ini hal yang baru saja terjadi. Bagaimana Adipati Agung mengetahuinya? Sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Apakah mereka sedang diawasi? Di saat bersamaan mereka semakin penasaran dengan Adipati Agung. Mereka semakin takjub. Nathan benar-benar tidak ingin kedua orang ini menyia-nyiakan waktu untuknya. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memperingati mereka. Tapi mereka berdua tentu tidak akan menyerah pada masalah ini. Jika ada misi, aku akan memberi tahu kalian dengan cara tertentu. Oke, bubar. Setelah Nathan menginstruksikan semua orang, dia pergi dengan cepat. Nicholas Mitchell, bukankah kamu selalu memberontak? Tidak patuh pada siapapun. Mengapa? Apakah kamu menjadi penakut sekarang? Priani Nell mencibir. Nicholas Mitchell yang dia kenal tidak seperti ini. Dia seharusnya orang pertama yang melompat keluar. Nicholas Mitchell tampak tak berdaya menghadapinya. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Bagaimana aku tidak patuh? Pernahkah kamu berpikir tentang asal-usulnya? Kurasa dia mungkin dari 4 wangsa. Atau bahkan lebih menakutkan. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan ada orang di dunia ini yang bisa mencapai prestasinya. Ini adalah pertama kalinya Nicholas Mitchell benar-benar tunduk. Kesenjangannya terlalu besar. Begitu momentum orang itu keluar, Nicholas Mitchell tahu bahwa dia akan kalah. Tidak ada cara untuk melampauinya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun. Nathan adalah satu-satunya motivasi baginya untuk bertahan sekarang. Ini juga satu-satunya tempat di mana dia dapat menemukan kehadirannya. Pintar kamu. Priani Nell mendengus dingin dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Mengapa kamu sangat berpihak pada Nathan? Nicholas Mitchell bertanya. Dia sedikit kesal. Dalam hal pertemanan, dia dan Priani Nell sedikit lebih dekat. Mengapa Priani Nell membela Nathan padahal hanya bertemu sekali? Ini membuatnya sangat tertekan. Kamu tidak akan mengerti. Priani Nell pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Nathan dan Raja Seon Utara kembali ke Anhemia. Karena upacara penobatan Adipati Agung, penerbangan pribadi tidak diizinkan. Keduanya menggunakan mobil kembali ke Anhemia. Di dalam mobil, Nathan tersenyum. Saat ini situasi membaik. Selain Glaceon, aku memiliki otoritas lain. Lebih mudah untuk bertindak. Nathan sudah merencanakan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Terutama menggali bahaya tersembunyi terbesar dari Neslandia dan mencari tahu rahasia kebangkitan Forkul Hetik. Lambat laun hari mulai malam. Mobil melaju ke tempat terpencil. Raja Seon Utara menjadi lebih waspada. Duar. Saat ini, tiba-tiba 2 batu besar jatuh dari pegunungan di kedua sisi, menuju ke arah mobil. Nathan tersenyum. Oh, ada orang yang menyergapku di sini. Menarik. Bab 1328. Semena-mena. Raja Seon Utara menghindari 2 batu besar dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa. Tetapi jalan di depannya juga diblokir. Saat berikutnya, sosok-sosok muncul di sekelilingnya. Mereka sengaja mengincar Nathan. Meskipun Nathan adalah orang biasa pada umumnya. Namun dia dulunya adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa yang berani menyentuhnya di dalam Neslandia? Tetapi sayangnya tetap ada orang yang ingin mengincarnya. Siapa dia? Beberapa orang menahan auranya.
tetapi terasa mengandung kekuatan yang besar seperti laut. Tingkat Mahaguru. Beberapa orang adalah master tingkat Mahaguru. Tidak lebih lemah dari keberadaan Atoskop. Wangsa Boklistan. Karena Nathan merasakan aura yang sama dengan Nicholas Mitchell dari mereka. Itu sudah pasti. Kelompok orang ini berasal dari Wangsa Boklistan. Kalian mengenalku? Tanya Nathan. Pemimpin mereka berkata dengan dingin. Tentu saja. Mantan Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Untuk apa kalian mencariku? Tanya Nathan. Kami di sini untuk menyelidiki suatu masalah. 5 anggota Wangsa Boklistan kami mati tanpa dosa di Gandala. Pembunuhnya belum ditemukan. Tetapi mereka berlima keluar dari gunung karena terkait denganmu. Jadi kami datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Apa yang kami tanyakan? Kamu tinggal jawab. Paham. Murid Wangsa Boklistan semuanya mendominasi. Dengan sikap merendahkan orang lain. Apa tentang kematian Atoskop? Ya. Benar. Ternyata kamu mengetahuinya. Ada cahaya dingin di mata orang-orang Wangsa Boklistan. Nathan tertawa. Kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku yang membunuhnya. Apa? Kata-katanya sangat mengejutkan. Orang-orang di Boklistan hampir gila. Mereka menyelidiki untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada hasil. Awalnya mereka berpikir menangkap Nathan untuk diminta keterangan. Tapi siapa sangka begitu digali Nathanlah pembunuhnya. Kurang ajar. Beraninya membunuh orang dari Wangsa Boklistan. Beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi marah. Menatap Nathan dengan tajam. Atoskop berkolusi dengan pengkhianat dan merugikan rakyat Neslandia. Dia juga mencoba memanipulasi posisi Dewa Perang dengan berbagai cara. Dia pantas mendapatkannya. Nathan memelototi semua orang. Cuy, kami Wangsa Boklistan. Apa perlu mematuhi aturan-aturan ini? Ya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Beberapa orang sombong dan mendominasi. Memang seperti gaya Wangsa bersikap. Jadi kalian bertindak semena-mena. Apa di mata kalian tidak ada Neslandia? Nathan bertanya dengan dingin. Hehe. Semena-mena. Kami adalah hukum. Jangan gunakan aturanmu untuk mengekang kami. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat membatasi kami. Wangsa Boklistan bersikap tegas. Nathan bahkan lebih marah. Selama kamu berada di tanah Neslandia, kamu harus mematuhi semua yang ada di Neslandia. Ini adalah aturan dasar. Persetan dengan aturanmu. Ini adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang memiliki keputusan mutlak. Dunia fana kalian tidak dapat mengendalikan kita. Murid tingkat menengah kami setara Dewa Perang jika keluar dari kediaman kami. Dengan begitu, kalian tidak mampu mengendalikan kita. Ini adalah pemikiran yang mengakar dari orang-orang Wangsa yang kuat dan berpengaruh. Mereka semua tidak terkekang. Nathan mencibir. Jika kalian tenang dan tertib, tidak ada yang akan peduli denganmu. Tetapi jika kalian ingin membuat masalah, aku Nathan Clark, akan menjadi orang pertama yang menolak. Seperti Atoskop, aku akan membunuh mereka di tempat. Seluruh tubuh Nathan memancarkan hawa dingin. Hanya dengan kamu seorang ingin mengendalikan kami. Beberapa orang tertawa. Belum lagi latar belakang Nathan yang rendah. Kurangnya latar belakang dan sumber daya yang baik. Apalagi dia sekarang cacat. Masih begitu arogan. Cari mati. Bunuh dia. Bawa dia kembali selesaikan misi. Beberapa master dari Wangsa Boklistan menatap Nathan. Bersambung.